Halo, kali ini saya berkesempatan untuk mereview dan unboxing figur CT Toys Superman versi khas. Dan ini adalah brand bootleg yang saat ini sedang cukup terkenal di kalangan kolektor karena kualitas figurnya walaupun itu adalah KW tapi cukup baik ya. Jadi nggak kayak KW-KW yang sebelumnya. Dan kali ini dia meniru dari Mafex ya. Kali ini dia meniru dari figur Mafex, Mafex Superman versi khas ya. Dan kita review dan unboxing ya. Oke, ya secara tampilan figur ini boxnya mirip-mirip kayak box Mafex pada umumnya. Cuma kali ini eh, ini berbeda dengan versi Superman beda dengan versi Batman khas yang dimana dia di depannya ada gambar figurnya, ada tulisan Batman khas gitu, dan di belakangnya juga ada gambar figurnya sendiri, mirip-mirip, lebih mirip yang versi orinya. Tapi kali ini untuk Superman dia polos ya, cuma warna biru rada gradasi hitam ke atasnya, cuma dengan tulisan khas gede gitu aja di depannya. Dan di belakangnya juga polos banget ini, nggak ada gambar produknya sama sekali, cuma ada logo dia, nomor seri apanya, seri di Mavecnya kayaknya mungkin ya. Nanti kalau teman-teman yang punya orinya bisa dicocokkan. Dan ini depannya tulisan nomor 117, ini mereknya CT Toys. Dan bahkan untuk figur CT Toys ini saking terkenalnya, dia bahkan ada versi KW ya juga. Boot KW di KW lagi. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk membeli CT Toys ini, siapa tahu nanti dapatnya malah KW-nya. Cuma kalau untuk Superman ini dia belum pernah ada KW-nya karena ini baru banget rilis. Dan sekarang kita coba unboxing ya. Kita buka aja langsung. Ya. Nah, kira-kira seperti ini yang akan kita dapatin. Satu blister yang berisi figurnya langsung, dua pasang wajah, satu dua tiga empat, empat pasang tangan pengganti. Dan ini efek hijau-hijau itu kalau nggak salah tanaman dari Poison Ivy ya. Jadi di seri animasi khas ini, si Superman itu dikendalikan oleh si Poison Ivy dengan menggunakan apa tuh namanya, tanaman-tanamannya ini. Dan kita juga dapat stand. Ini yang saya suka dari Cetetos, kadang mereka menambahkan apa tuh namanya, stand untuk figurnya sendiri, dimana kadang orinya nggak ngasih stand apapun. Langsung kita buka aja. Ini hands on si figur Superman-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya coba close up ya. Untuk muka, sebentar, cukup bagus ya. Nanti coba saya kasih foto perbandingan dengan orinya. Jadi nanti teman-teman bisa nilai sendiri seberapa mirip dengan versi orinya. Walaupun mungkin di bagian matanya ini rada apa ya, rada kurang simetris yang di sebelah sisi kanan gambar ini ya. Dan untuk logo Superman-nya tercetak dengan cukup dengan jelas, nggak ada defek. Oh, copot, nggak ada defek atau apapun. Detailnya juga bagus, catnya juga bagus. Mungkin yang membedakan dengan versi ori ini adalah biasanya di gradasinya. Kadang versi CT ini dia nggak ngasih gradasi di sela-sela apa namanya, detail dari figur ini. Dan ini untuk jubahnya, mereka ini kayaknya menggunakan sablon ya. Ini pakai sablon. Tulisan S-nya juga bagus, warna kainnya juga merah menyala gitu, bagus ya.
Kalau di video mungkin agak kelihatan terang ya, cuma aslinya kalau dilihat langsung ya rada gelap sih merahnya ya. Ini sepatunya seperti ini. Kalau dilihat secara langsung warnanya keseluruhan itu rada gelap. Kalau di video ini mungkin lebih terang ya teman-teman. Detail rambutnya juga bagus sih ini. Ada aksen-aksen garis-garis birunya ini untuk bayangannya. Dan langsung aja kita review untuk artikulasinya. Yuk kita tes untuk artikulasinya dari mulai kepala dulu, kanan kiri aman. Di lehernya juga ada artikulasinya, bisa diputar-putar seperti ini. Untuk tangan nyamping ke depan, ini bisa 360 derajat. Di sininya aman, bisa nekuk pol segini mentok ya. Dan ini cukup seret, jadi nggak seret-seret banget dan nggak lus-lus banget, cukup seret lah, jadi enak nih. Ini butterfly joinnya, nah jadi bisa sampai sini ya. Terus bagian dadanya aman. Oh keren banget, ini perutnya bisa, aduh copot. Nanti kita coba pasang lagi sampai segini. Terus untuk bagian kakinya, oh bisa sedikit ditarik ke bawah kayaknya ini harusnya. Ini kayak mentok segini doang karena nggak bisa ditarik ini kakinya. Terus nekuk sampai segini, terus ke depan juga sampai segini, nggak los banget. Dan untuk tumitnya di depan ini juga ada, di jari-jarinya ini bisa ditekuk artinya, cuma ini rada seret. Ini belakang bisa diputar-putar juga bisa. Ini kayaknya harusnya bisa ditarik dikit ini, jadi bisa rada maksimal ini. Untuk artikulasi segitu saja. Dan untuk sayapnya sendiri ini ada dua kawat ya, ada dua kawat di sisi kanan dan di sisi kirinya. Kita bisa lebarin seperti ini maksimal panjangnya segini. Dan kita karena ini ada kawat kecil, jadi kita bisa tekuk-tekuk sesuka hati kita. Nah seperti ini. Nah gitu, inilah yang aku suka dari figur Cetetos ini. Ketimbang Batman-nya yang kawatnya nggak terlalu nyantol di bagian depan, yang ini lebih nyantol, jadi aman. Dan juga dia juganya lebih pendek daripada si Batman ini. Dan sekarang kita coba ganti untuk health sculpt dan ACC tangan yang lain. Ya, kita ganti kepalanya. Oh, ternyata gampang banget, nggak susah-susah. Ini kita dapat dua kepala tambahan. Yang satu sebentar. Yang satu ekspresi senyum dikit, yang satunya rada ngamuk ya. Yang sedih ini mungkin bagian bibirnya rada rada berlebihan ini ya, jadi rada ketebelan di bagian bibirnya ini, warna merahnya ini. Kita coba ganti yang ini aja, yang versi ngamuk ya. Kita pasang. Ya ternyata juga gampang masangnya, nggak susah-susah banget. Kita ganti part tangannya salah satu aja. Oh ternyata juga gampang, kita ganti. Nah, ternyata juga gampang, nggak susah-susah banget ya. Dan ternyata kita juga dapat
part tangan tambahan si Batman dengan memakai cincin aki kryptonite. Nah, ini buat mukul si Superman ini, karena Superman ini walaupun sangat-sangat gini, dia lemah sama batu akik warna hijau dari planetnya sendiri. Dan ini si tanaman-tanaman si Poison Ivy-nya ini, untuk pemasangannya nanti bisa lihat di apa tuh namanya, di Google ya, karena kita nggak dapat manualnya, jadi bisa lihat Google seperti ini. Satu dipasang di leher, dua dipasang di tangan. Oh ya, ini yang di leher banyak lentur kok ini kok. Nah, ini dipasang di sini. Yang ini bisa dilepas dulu. Nah seperti ini kira-kira ya, seperti dia dikendalikan sama lumutnya si Poison Ivy. Nah seperti ini. Dan ya ini untuk tambahan aja, headscarf yang bawaannya ini kalau dari jauh ini matanya kelihatan kayak tebel ya garisnya ya, cuma ternyata kalau dari dekat, aduh ini maksimal ini kayaknya. Nah kalau dari dekat sih nggak terlalu kelihatan aneh sih garis matanya ini. Mungkin ini adalah salah satu anomali yang figur saya punya ini. Kalau punya teman-teman mungkin habis beli bisa dicek lagi atau sama atau enggak ya. Dan ini perbandingan dengan si Batman khasnya ini. Sebentar, agak dijauhin dikit. Nah ini side by side nya Batman khas dan ini Superman versi khas. Nah, akhirnya bisa punya dua figur superhero DC favorit saya ini, si Batman dengan desain yang cukup klasik ya, si versi khas ini dengan sempak di luar, dan juga Superman-nya juga sama, desain yang klasik dengan sempaknya yang di luar. Side by side-nya. Wah, akhirnya bisa dikolabin ini dua ini. Ya, untuk impresi saya terhadap figur ini ternyata bagus sih. Walaupun ada beberapa rumor bahwa mukanya rada jelek gitu, tapi bagi saya cukuplah untuk figur KW1 ini. Dan untuk mengobati penasaran saya terhadap figur Maverick Superman, karena harganya yang sendiri cukup mahal ya, dan ini dengan harga yang 2 kali lebih murah daripada figur aslinya, saya cukup puas lah dengan figur ini, karena kalau cuma sekedar buat foto-foto aja. Pun untuk minusnya sendiri mungkin artikulasi di selangkangan ya, di pahanya itu, di sekitar pahanya itu mungkin enggak seluas Spiderman yang saya punya. Coba nanti saya coba akal-akalin lah, siapa tahu bisa lebih luas. Bagi teman-teman yang ingin punya figur Superman yang bagus, murah, CT Toys Superman khas ini adalah salah satu jawaban. Dan ini sangat cukup recommended lah untuk teman-teman semua ya, untuk koleksi atau cuma sekedar buat foto-foto saja. Kalau misalkan beli yang ori, mungkin kalau buat foto-foto rada eman-eman gitu ya, figur ini adalah salah satu alternatif yang sangat recommended. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan di review selanjutnya.